Cabai berukuran besar ini dikenal dengan nama cabai gendot. Biasanya tumbuh subur di dataran tinggi seperti daerah Dieng, Jawa Tengah. Sekilas cabai gendot mirip paprika. Banyak yang meragukan kepedasannya. Sedikit saja sudah membuat lidah terbakar karena pedasnya. Kaget kan? Aduh, kamu dari mana aja? Baratu sih kesiangan. Ya kan maaf beres masak, Duh. Aku udah dari pagi di sini nungguin, mau panen duluan. Ya udah kamu panen yang lain ya. Aku panen yang sebelah sana. Yaudah. Ratu, cabenya udah banyak belum kak? Udah banyak nih. Yuk pulang yuk. Pulang. Aku membuang biji cabai agar tidak mengganggu saat diolah dengan adonan kue nanti. Tentu saja masih akan terasa pedasnya. Cabai mengandung capsaisin yang terdapat pada kulit dan rangkainya. Itulah yang memunculkan rasa pedas. Zat capsaisin juga bisa merangsang otak untuk mengeluarkan endorfin yang membuat kita selalu ingin makan pedas lagi. Parut daging kelapa, lalu ambil santannya. Santan yang paling bagus dan banyak biasanya dari kelapa tua. Mbak Ratu membuat adonan talam. Telur dan gula pasir diaduk sampai mengembang. Setelah tercampur rata, baru ditambah santan. Kak Ratu, ini cabai gendotnya udah ditumbuk. Oh iya. Sekarang dulu kamu siapin api ya. Oh, ya Kak. Iya. Selanjutnya, diberi warna dan ditambah cabai gendot tumbuk. Tuang ke dalam cetakan. Kue talam seperti ini tidak hanya bisa dicetak dan cetakan seperti ini. Bisa juga dengan daun pisang yang dibentuk jadi wadah. Setelah semua cetakan terisi, baru dikukus. Dul, ini kukus ya. Oh iya kak. Tunggu sampai kue talam memadat, tandanya sudah matang. Kue talam dengan inovasi cabai gendot seperti ini tidak hanya membuat rasanya berbeda, penampilan kue juga menarik dengan cabai tumbukan. Ya, mana dicicimin yang talam cabenya.
Rasa manis kue ditambah sensasi pedas menambah nikmat. Tidak akan cukup makan satu. Selain itu, banyak kandungan gizi dalam cabai gendot yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya, kandungan vitamin C-nya yang lebih tinggi dari jeruk. Hanya saja, kita tidak bisa makan cabai gendot sebanyak jeruk. Iya, wangi. Bu, bisa ke huruf Bu? Burung. Tak ada wangi ya? Dul, Ya, Pak. kamu petik yang di atas ya. Oh. Panjat. Ya, Pak. Buah karika adalah salah satu tanaman yang mudah ditemukan di daerah Dieng, Jawa Tengah. Tanaman ini memang hanya bisa tumbuh dan berkembang di daerah dengan ketinggian lebih dari 1.500 di atas permukaan laut. Suhunya rata-rata mencapai 12 hingga 20 derajat Celcius. Secara fisik, dari pohon sampai daun mirip dengan pepaya biasa. Namun semua dalam versi lebih kecil dan mini. Tanaman karika merupakan pohon kecil atau perdu yang tidak berkayu. Mereka mempunyai cabang yang lebih banyak dan ukuran bagian tanaman lebih kecil. Tinggi rata-ratanya 1-2 meter. Budidaya karika tidak butuh perawatan khusus kok. Biasanya dibiarkan tumbuh di kebun hingga berbuah dan siap untuk dipanen seminggu sekali. Satu batang pohon karika bisa menghasilkan 10 buah lebih setiap kali panen. Rasanya sudah cukup panen kali ini. Aku dan Mbak Mila akan mengolah jadi kudapan spesial. Itu, Pak. Usah nanti tiba itu. Maaf, Dul. Yowes, Mbak Mila pulang dulu aja. Nggak Masih apa-apa. tak beresin, Pak. Maaf, Bu. Iya, nggak apa-apa. Udah pulang, Pak. Beneran? Iya, iya. Ya udah ya. Buah karika sedikit lebih keras dan rasanya cenderung asam. Aku akan mengolahnya jadi selai. Sederhana saja, aku cukup menambahkan gula pasir. Saat pemasakan, karika akan lunak. Butuh waktu yang agak lama untuk membuatnya jadi selai. Harus terus-menerus diaduk agar gula pasir tidak menempel. Mbak Mila bertugas menyiapkan adonan sagun. Kelapa yang diparut tidak boleh terlalu tua karena akan mengurangi rasa dan aroma sagun. Kalau kelapa segar seperti ini, membuat sagun lebih gurih dan teksturnya lembut. Kelapa akan dicampurkan dengan tepung beras ketan. Untuk mendapatkan sagun yang enak, tidak boleh sembarangan mencampurkan kelapa dan tepung beras ketan. Terlalu banyak tepung beras ketan akan membuat tekstur sagun terlalu keras. Sebaliknya, kalau kebanyakan kelapa,
bisa membuat sagon terlalu lembek. Setelah semua tercampur, sagon bisa dimasukkan cetakan. Supaya lebih manis, ditaburi gula pasir. Sagon dipanggang dari dua sisi, atas dan bawah. Supaya matang sempurna, tidak boleh terlalu lama memanggang, karena akan membuat sagon keras saat dimakan. Jangan terlalu sebentar memanggang juga. Tepung dan kelapa parut yang masih mentah, kalau dimakan, tidak bagus untuk pencernaan kita. Wah, makasih dong. Sagon sudah jadi. Selai karika juga siap dioles. Tinggal dioleskan di atas sagon seperti ini. Aku sudah terbayang gurihnya sagon dan manis segarnya buah karika. Menyantap sagon sambil santai bersama kerabat bisa menambah nikmatnya sagon. Kandungan karbohidrat pada sagon lumayan mengenyangkan. Lumayan jadi tambah energi setelah panen karika. Karika juga tak kalah banyak manfaatnya. Tidak hanya kaya serat, tapi karika juga mengandung enzim papain yang mampu membunuh bakteri jahat dalam usus dan menjaga keseimbangan asam lambung.